Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu Guru telah meluangkan waktu berbagi bersama tentang aksi nyata yang saya buat, yaitu tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi intinya presentasi materi ini adalah bagaimana pandangan kita terhadap siswa. Pandangan kita terhadap siswa, bagaimana cara menghukum kita, itu. Ini materi. Terus bagaimana kalau siswa diperlakukan layak atau tidak. Jadi ini materi tentang ini, penerapan budaya positif. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Ya, sekarang ini pertanyaan, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya. Yang lain setuju? Setuju ya? Tidak? Setuju. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kalau kita punya kan itu, membersihkan halaman sekolah, WC, suruh berbaris. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya? Oke. Yang berikut, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, ada yang setuju dan tidak. Oke, jadi dari ketiga ini akan kita pelajari materinya. Setuju atau tidak. Jadi yang biasa kita lakukan itu bagaimana? Jadi kita harus meluruskan mindset kita dengan menghukum siswa yang bagaimana. Jadi, nah ini materinya, konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan keyakinan kelas. Ini materinya ya, itu akan kita pelajari. Oke, sekarang saya bagi kelompok 1A dan kelompok B. Silahkan yang kelompok A nanti menuliskan, atau kalau tidak ada ini, tidak ada pena, silahkan memikirkan saja. Genggam tangan kiri ibu di kepal sekuatnya, terus di dalam sini seakan-akan ada tulisan ini berharga. Jadi tulisan ini berharga dan tidak bisa seorang pun bisa membukanya ya, gitu ya. Terus yang kelompok B membujuk, ini arahannya, membujuk, menghardik, merayu, menyuap juga bisa, supaya bagaimana kepalan tangan yang A ini bisa terbuka. Jadi membujuk, merayu 30 detik. Ini begini atau tidak yang ini, atau ini, atau berdua saja ya, ini A, ini B, ini A, ini B. Jadi ibu nenek mengepal tangan, Ibu Julahia membujuk atau berhardik atau marah-marah supaya bagaimana tangan itu bisa terbuka. 30 detik. Ayo. 30 detik. Buka kok. Kan bisa dibujuk tuh, buka kok. Gitu ya? Bisa, coba dibujuk. Ibu ini Bino genggam tangannya, coba Ibu Siti buat bagaimana caranya supaya tangan Bino itu terbuka. Kira-kira bagaimana caranya? Bisa dibujuk, bisa dirayu, bisa disuap. macam tuh. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Ya, sebentar kita akan simpulkan itu. Yang kedua, ini tentang paradigma perubahan. Jadi miskonsepsi. Jadi kita ada miskonsepsi di sini tentang teori yang biasa kita lakukan. Guru mengontrol murid itu ternyata ilusi. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Itu ilusi. Hanya bayang-bayang. Sebenarnya tidak bisa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Jadi kita kritik siswa, ternyata mereka akan merasa bersalah, itu ilusi. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita paksa kita punya anak harus itu ilusi.
Oke, sebelum ini kita lanjut lagi. Nah, ini teorinya. Ini teorinya menurut Dr. William. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi? Tangan kita yang digenggam, orang yang satunya membujuk, itu siapa yang memiliki kontrol? Kita ya. Jadi kita yang memiliki kontrol, kita kasih buka atau tidak, itu kita yang memiliki kontrol. Contoh, kita ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya kita berusaha memahami pandangan itu, harus pahami pandangan itu. Yang sebelumnya kita harus paksa dia harus berubah, ternyata kita harus memahami pandangan itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya orang yang buruk-buruk, siswa yang buruk-buruk itu kita anggap itu kesalahan. Ternyata tidak. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus gali. Kenapa dia berbuat seperti itu? Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Terus hanya Anda yang dapat mengontrol diri saya. Kayak tadi, kontrol. Kita kontrol kita punya genggam tadi. Oke, lanjut. Nah, kalau ini disiplin positif. Kalau disiplin berarti semua kita sudah ketahui bersama. Arti kata disiplin ini berarti patuh. Patuh, taat, takut. Tidak bisa melanggar aturan yang ada di sekolah. Toh? Pendidik bisa menciptakan disiplin dari anak dengan menemukan motivasi dari internal. Gitu ya. Sebentar kita diskusi. Terus yang berikut, disiplin ini teori menurut Dr. William tadi. Disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, memang tidak bisa. Karena ini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan. Yang berikut, semua perilaku memiliki tujuan, ini teori motivasinya. Untuk menghindari hukuman. Jadi kita takut datang terlambat ke sekolah. Ini di sini. Pak Yanto setiap hari datang jam 7.30, jam 7.15 itu untuk apa? Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Siswa datang 7.15, tepat waktu jam 7.30 datang di kelas, itu untuk apa? Menghindari hukuman, menaati kedisiplinan sekolah. Nah itu, ini teorinya. Terus ini kita, posisi kontrol. Model berpikir menang. Penghukum, kita sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer, dan sebagainya. Selesaikan dengan segitiga restitusi. Dan terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti sebentar kita akan gali lagi ke dalam 5 kebutuhan dasar. Pertama ada bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ya, ini nilai-nilai kebajikan untuk yang universal. Ya, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun ini teori. Ya, teori nilai-nilai kebajikan. Yang berikut, nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya pembelajaran dengan paradigma baru ini mengacu pada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada yang namanya beriman bertakwa, ada berkebinekaan, ada 6. Gotong royong, kreatif, pendengar kritis, dan mandiri. Paradigma baru yang sementara diterapkan dalam pembelajaran kita. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Nah ini, tadi Ibu Nining datang jam 7.30 itu untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasi kita untuk berperilaku. Ketidaknyamanan, hindari hukuman, hindari marah dari kepala sekolah, hindari marah dari guru-guru, hindari karena takut. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ingin mendapatkan penghargaan, weh dia datang pagi, weh mantap siswa betul, mantap di kelas. Karena ini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir, menghargai nilai-nilai dari kebaikan diri sendiri. Jadi ini 3, motivasi perilaku manusia ada 3. Menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Setuju kita? Setuju tidak? Kita yang tadi, yang terakhir, yang awal, pembukaan awal saya tanya tadi, memberikan penghargaan kepada siswa, setuju atau tidak? Ya. Tadi ada bilang setuju toh? Ternyata ini teorinya, dihukum oleh penghargaan. Kita memberikan penghargaan kepada siswa itu ternyata tidak boleh sebenarnya. Karena ini,
pengaruh jangka pendeknya dan ini. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan, itu pasti. Iri, kawan dan kawan, lu terlalu puji dia, berarti selesai, yang lain iri, kawan-kawan yang lain iri. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif, memang tidak efektif. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi sekarang kita rubah mindset kita, memberikan penghargaan yang berlebihan terhadap anak itu tidak boleh. Jadi kita harus rubah. Karena apa ini? Penghargaan dapat mengurangi ketepatan dan sebagainya. Oke, berikut ini konsep disiplin. Kita berupaya mendisiplinkan anak dengan identitas yang gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Jadi kalau kita menghukum anak, pasti ada dua ini, hukuman dan penghargaan. Ini salah, ini yang salah. Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Kita marah-marah terus, pasti dong takut. Tidak terbuka dengan kita. Yang kedua, penghargaan tidak efektif memang. Merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum, merampas hak dan harga diri. Jadi dua. Jadi itu mindset kita perlu perbaiki. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kita mendisiplinkan anak dengan dua konsep ini, hukuman dan penghargaan, pasti akan gagal. Konsep kita pasti akan gagal dan anak tidak akan berubah. Terus yang sukses yang bagaimana? Yang sukses yang ini, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu bagaimana? Penguatan jangka pendek, monitoring, stimulus, kehilangan waktu. Restitusi bertanggung jawab, fokus pada penyelesaian masalah. Kita tanyakan kenapa, kita gali lagi. Kenapa sampai begini? Kenapa lu terlambat? Kenapa tidak kerja tugas? Kenapa di kelas selalu lu tidur? Nah, kita harus gali. Tidak boleh langsung kita hukum, tidak boleh kita langsung yang pintar langsung kasih penghargaan, tidak boleh. Ini pendekatan dengan restitusi yang tadi, hukuman itu kita lakukan pendekatan dengan ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi manusia untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada proses di situ, bagaimana dia berupaya memperbaiki dirinya. Bukan takut terhadap aturan, tidak. Mereka bukan takut terhadap karena dimarah sama guru-guru, tidak, bukan itu. Karena mereka mau memperbaiki kesalahan lagi. Salah berarti saya tidak akan ulangi lagi, saya akan perbaiki lagi. Terus ini ciri-cirinya, menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, menuntun, fokus pada karakter, menguatkan fokus pada solusi. Yang berikut, nah ini perbedaan. Kasus, seorang siswa tidak melaksanakan piket harian. Ambil contoh ini. Jika kita hukum, maka guru pasti akan hardik dia. Dia akan marah, itu pasti. Dan murid akan menjadi takut, itu pasti. Dan malu, pasti ujung-ujungnya dendam. Kita hukum. Kalau kita konsekuensi, ini bersihkan WC, guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu konsekuensi. Yang terakhir restitusi, ya guru menanyakan keyakinan kelas. Kenapa pentingnya membuat keyakinan kelas? Karena itu adalah unek-unek daripada murid kita. Mereka sendiri yang buat dan mereka pasti akan taati sendiri. Ini restitusi. Guru terbuka dengan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini kurang direkomendasikan. Ini dua, konsekuensi dan restitusi. Yang berikut, keyakinan kelas. Saya sudah buat di kelas 10 is. Kenapa keyakinan kelas? Karena peraturan tentang berhenti, peraturan. Ini perbedaan, peraturan dengan keyakinan. Jadi beda, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Ini beda, peraturan tentang berhenti jika traffic light berwarna merah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena aturan itu tadi hukuman pasti konsekuensi pasti hukuman. Kalau keyakinan itu berarti mulai dari diri dia yang buat, dia sendiri yang pasti akan taati. Ini kegiatan saya membuat keyakinan kelas di 10 is. Saya sudah buat dan mereka sudah sepakati tanda tangan disetujui oleh kelas. Ini lingkungan ruang lingkup peraturan kelas, naik ke keyakinan kelas, terus lingkungan positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jika kita bentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, nanti bisa. Kalau bukan wali kelas, kita sebagai guru mata pelajaran sosiologi misalkan, kita buat keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Selama belajar sosiologi tidak boleh ada sampah. Itu kan keyakinan. Selama belajar sosiologi berarti pakaian harus rapi, sepatu,
tidak boleh mengantuk. Dan itu timbul dari mana? Timbul dari keresahan siswa itu, bukan dari guru, dari keresahan siswa. Berupa pernyataan universitas dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sedikit. 3, 4, jangan banyak-banyak, sedikit saja, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi sesuai dengan kita. Kalau di kelas 10 yang dulu berarti bagaimana? Jika sudah jam 12 ke atas berarti harus disiram. Itu kan keyakinan. Sesuai dengan kondisi. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi murid, ini kita berbicara murid. Bertahan hidup. Murid kalau tidak mencapai kelima ini pasti akan ada masalah. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Murid kalau sudah bermain di kelas, kita jangan salahkan murid. Kita lihat kita punya diri. Kita ada kekang dorong kok tidak. Kita tidak kasih kebebasan dorong kok tidak. Berarti mereka, masalah di sini kebebasan. Berarti kita pelajari lagi kebebasan. Kita harus kasih bebas sedikit. Bebas yang tanda kutip ya. Terus berkelahi di kelas, marah-marah, ribut dan sebagainya. Berarti kurang apa? Kurang kasih sayang. Tidak ada kasih sayang antara guru dan murid. Marah-marah menghardik terus di kelas. Mana tugas? Mana ini dan ini. Kenapa tidak tukar tugas? Ini bagaimana? Ini seminggu lalu. Mana tulisan dan catatan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ini, jika 5 ini tidak tercapai, akan ada masalah. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Lanjut. Contoh kasus. Nah, ini cara kasus. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno guru matematikanya, menanyakan pertanyaan kepada Iva. Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Jadi dia gagap, kalang kabut toh. Betul tanya nih. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva tadi itu malah ditertawakan. Terus Iva malahan dimintakan maju ke depan, Pak Seno mintakan maju ke depan, disuruh berdiri, pegang hidung, dan ditertawakan oleh teman-temannya. Pertanyaan ada 2. Apakah Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan Pak Seno tadi? Tidak. Karena sudah menjurus ke pembulian. Di situ ada pembulian, di situ ada hukuman. Kurang baik. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno tadi terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Takut ya. Takut. Jadi dia merasa dibully kok tidak. Jadi tidak percaya diri, nantinya dia akan terganggu mentalnya, apalagi anak SD. Anak SD pasti terganggu, takut ke sekolah lah, tidak mau sekolah lah, dan sebagainya. Yang berikut, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada guru sebagai penghukum. Nanti kita lihat contoh videonya sebentar. Ada guru yang membuat siswa merasa bersalah. Ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dia pantau nih, pemantau. Ada guru sebagai manajer. Oke, sekarang kita simak videonya, silakan disimak. Nanti Bapak Ibu minta tanggapannya tentang video ini. Silakan disimak baik-baik. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu adalah sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Begitu menghardik, marah-marah, takut. Nah sekarang, membuat rasa bersalah. Kita lihat. Naren! Apa Ibu? Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, dia buat ini murid kayak rasa bersalah sekali. Pokoknya, woi, ini bapak ibu guru nih saya serba salah nih, sebagaimana. Jadi dia buat murid kayak rasa bersalah. Sekarang sebagai teman, posisi guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat lalu tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu sebagai teman. Kita menghukum dengan cara teman. Ini sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu sebagai pemantau. Manajer sekarang. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu videonya. Jadi sekarang kita ada di posisi yang mana? Itu pertanyaan hanya kita sendiri yang tahu. Sebagai temankah, sebagai penghukumkah, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi kita pilih mana yang pantas untuk diterapkan ke kita punya siswa. Jadi tinggal kita pilih mana yang cocok. Nah, terus lanjut Bapak Ibu. Dari video ini ada yang mau tanggapi atau diskusi tentang materi yang saya sudah bawakan awal sampai di sini? Ada yang mau tanggapi diskusi? Pak Yanto ada? Pas ya? Ada? Ibu Nini, Ibu Nene, Bu Jula. Jadi pas ya? Oke, pas. Kita lanjut. Ya ini. Setelah tadi kita memposisikan guru sebagai apa? Tadi 5 yaitu pemantau, pembuat rasa bersalah, sebagai manajer, sebagai teman. Ini dilanjutkan dengan namanya segitiga restitusi. Yang pertama tadi dilakukan apa? Kita validasi dulu tindakan. Kenapa dia terlambat? Validasi dulu. Oh, terlambat gara-gara bangun. Yang kedua apa? Kita tanyakan dia. Kita stabilkan ini identitas. Validasi tindakan, stabilkan identitas, kasih tenang dia, udah buru-buru. Terus terakhir kita tanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar tadi? Dengan ini segitiga restitusi, namanya segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Nah ini tahapannya. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi dia tidak merasa gagal lagi. Terus yang kedua, validasi, membantu murid menganalisis basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan itu norma-norma tadi yang tadi sudah dibentuk, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi. Terakhir, ya ini ada segitiga restitusi. Contoh segitiga restitusi saya sudah terapkan di kelas 10 sebagai pemenuhan tugas juga. Ini sebagai contoh juga, tapi actingnya kayaknya kurang mantap. Kita selalu merebut hasil. Siapa ini? Umi, tadi Bapak Terlambat. dari ketua kelas, katanya kamu harus bertengkar ya dengan Sela. Iya Pak, saya terlalu kesal dengan dia. Saya selalu merebut hasil pekerjaan saya. Saya sudah selesai payah, kerjakan sendiri. Contohnya dia lalu merebut dan mencerteknya.
Oh begitu ya, wajarlah kalau kamu marah, kesal. Kenapa? Kita validasi kali setidaknya. Kita pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Sheila? Saya marah-marah Pak, saya mati juga Pak, dan tanpa sadar saya mengebrek mejanya Pak. Menggebrek. Oh begitu, pasti kalau seperti itu ada alasannya. Mengerjakan soal, tapi Sheila hanya penting dan tidak mau berusaha saja. Ya wajarlah kamu merasa marah dan kesal karena tidak ada lama kamu dicontek saja. Kalau sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalkan pukulan. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah itu sampai mengebrek meja, apakah sesuai dengan keadaan kelas? Tidak. Tidak Pak, Menurut kamu, keadaan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Pak. Ya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi kegiatan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menjadi saya, akan menampilkan kepada guru atau pelajaran atau wali kelas saya Pak. Tepat sekali Umi. Tetap semangat ya. Sekarang silakan ke wali kelas. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Kasus kedua. Kasus kedua. Karena sedekatan terlambat, mestinya banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario permasalahan menggunakan segitiga resolusi. Selamat menyaksikan. Tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya Pak. Baik Rena, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kesalahan yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Setuju Pak. Mari kita cari solusi bersama ya. Ya Pak. Rena sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Rena sering datang terlambat? Karena saya sedang bergadang Pak, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu tidak keinginan kelas yang sudah kita sepakati? Ya tahu Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keinginan kelas tidak? Tidak Pak. Menurut Rena, keinginan kelas apa yang sudah dilanggar? Kadang-kadang disiplin Pak. Menurut Rena, disiplin itu penting untuk kamu. Penting Pak, karena dengan disiplin membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul sekali Rena, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, kemudian menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Rena, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan dulu lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Rena, kamu sudah menemukan solusi dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, itu contoh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi coba Perkenalkan, nama saya Nur Adi Jadu, biasa di... Ini sudah refleksi. Yaitu contoh untuk keyakinan kelas. Jadi harapannya kita sebagai guru bisa menerapkan apa yang sudah didamba-dambakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingarso Suntolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi kita menjadi teladan untuk diri kita sendiri. Jadi harapannya gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan hasil presentasi saya. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi maksud guru untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pak Ardi sudah pernah buat? Belum. Belum ya? Ya. Terus guru yang lain? Belum ya? Oke, belum. Kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Tidak ada, baru dengar? Ya. Ya, baru dengar. Aturan sekolah kira-kira apa? Tidak boleh datang datang tepat waktu. Disiplin waktu. Itu aturan. Jadi, apa bedanya keyakinan kelas?
dengan peraturan sekolah. Wajib diikuti, ditaati. Kalau tidak diikuti berarti dapat sanksi. Contoh yang terlambat tagihan. Kita semua yang buat. Untuk apa? Disepakati. Jadi itu yang kita akan buat. Membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kira-kira kamu memimpikan kelas yang bagaimana? Saya mau kelas yang seperti ini. Tulis saja. Oke, sekarang Mbak Guru bagi. Silahkan dibagikan Marwah. Masing-masing saya atur. Tuangkan ide-ide terbaik itu di kertas ini. 10 menit bisa? Sudah ya? Oke, sekarang kita petakan, kita kelompokkan. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Ini ya kemauan kamu sendiri. Bersikap tanggung jawab dalam beraktivitas. Disiplin cara berpakaian, harus mengikuti peraturan dan bersama-sama menaati tata tertib. Berarti ini apa? Tentang tanggung jawab. Oke, baca. Saya dan teman saya sering jalan kaki naik ke sekolah tiap hari. Disiplin ya? Disiplin dibahasin ya. Situ disiplin gitu. Oke. Saya ingin kelas ini dibersihkan. Saya ingin disiplin. Saya ingin disiplin. Sriwati Tahir. Saling membantu kawan yang sedang mengerjakan tugas sekolah. Ya, berarti peduli ya? Oke, peduli. Sini peduli. Saya mau dalam kelas saya ini rapi, temboknya jangan dicoret atau digambar, dan papan jangan di... Oke, mantap, tepuk tangan untuk kita. Ya, bagus. Jadi ini kita simpulkan ya. Saya mau orang-orang di kelas itu bertanggung jawab. Saya mau orang-orang di kelas itu peduli. Saya mau orang di kelas itu kita disiplin. Tuliskan di sini paling atas keyakinan kelas 10 IIS. Membuat ini untuk kepentingan kita bersama. Oke. Sekarang wali kelas sudah datang, Pak Ardi sudah datang bersama kita. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ardi sudah datang. Jadi Pak Ardi membuat kesepakatan supaya bisa bertanggung jawab di kelas ini. Jadi mereka sendiri yang mau, mereka sendiri yang buat aturan, dan mereka sendiri yang akan taat ini aturan. Tujuan Bapak Ardi saya datangkan di sini untuk melihat. Jadi Pak Ardi datang untuk mensahkan. Sebelum Pak Ardi sahkan, kalian masing-masing tanda tangan, sepakati. Mulai dari siapa yang pertama? Baik, terima kasih kepada kita semua. Ya. Jadi hari ini kita semua telah saksikan secara bersama Pak Asmin telah membantu kelas kita untuk menyusun peraturan kelas. Nah, sebelumnya kami juga sudah membicarakannya. Hari ini Pak Asmin memiliki inisiatif yang sangat bagus.
sehingga sudah menyusun kembali secara baik peraturan kelas. Pak Asmin bilang kalian punya unek-unek, artinya kalian punya kemauan. Apa yang kalian inginkan tentang kelas kita. Ya, Pak Asmin hanya membantu, memfasilitasi untuk menyusun. Kalian punya keinginan untuk tetap kelas ini ke depan jadi kelas seperti apa. Itu Pak Asmin sudah bikin, kalian sudah sepakati secara bersama. Dan ini nanti ke depan akan jadi peraturan kelas kita secara bersama, kelas 10 IPS. Jadi nanti ketika sudah ditempel, maka peraturan itu harus dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Asmin yang sudah membantu dalam hal menyusun peraturan kelas 10. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kelas kami dan juga bermanfaat untuk sekolah kita ke depannya. Terima kasih. Ya, kita sepakat ya? Oke, deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Anjani Musain, perwakilan dari kelas 10 IPS. Nama saya Nuraini Siri, kelas 10 IIS. Hai, perkenalkan nama saya Farham Bere dari kelas 10 IIS. Hai, nama saya Sela Marcela. Hai, perkenalkan nama saya Nur Aji Jadu. Perasaan saya sangat senang karena Pak Asmin telah membantu kelas kami. Sangat senang. Ya, sangat senang. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat senang. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Agar kita semakin disiplin dan bertanggung jawab. Dapat bertanggung jawab dan dapat disiplin. Karena kita bisa bertanggung jawab bersama kawan-kawan kita sendiri. Karena bisa membuat kita bertanggung jawab dan disiplin dalam kelas. Karena sangat penting dan bisa bertanggung jawab.